Ingatlah, kerina harus matinggal, tapi ola min ngerana. Dengan ola suka merawat. Rawa manusia lagu ngasup berbayan si mahuli, si menang atau dibata. Maka pedaulah ibas kam nari kebiasaan semelekat ras lagu langkah si jahat. Alokanlah alu terukur kata si isuankan dibata ibas pusuhku. Sebab kata ngasup menyelamatkan kamu. Olah tipu bandu alu meki-meki katana saja. Tapi jalankanlah kai si ijarkan kata kata si megi kalak si megi kata tapi la idahin kena balin me iya ras kalak si tercumin jangan idahna kugar panajin ipi payona dirina jinari lawes dia jangan terlupa iya kugar pana kalak si perdiatekan kedah dibata alu mehuli si terus bergermet kencang sila megi-megi saja. Kalau si bagi pasu-pasu dibata, ibas kerina pendahina. Sebab bedah dibata sertakap dengan ngasup bebaskan manusia. Bujur nama mereka kami laingan purba si ngomongikan kata dibata membantah si sendah. Terima kasih teruskan penjejenta masuk kita ke bahas renungan firman Tuhan bersuara di sendah bagai pendeta sesuatu mani. Ya, jujuran Banta Krina. Shalom. Shalom. Sada Saitun, sada Mamre, sada Mulia, sada Permata. Ini ngangalai sesi pergi. Shalom. Shalom. Gue tulis tengah. Shalom. Shalom. Gue Krina ngaloi di batas masu-masu. Sekali nari asakai singalaukan sasalam kue salom nina tambahi Tuhan umurna 10 tahun nari. Shalom. Shalom. Iya, tidak kita merata tambah 10 tahun nari ini. Katengah bapak predike mulia kelukurna sehat Krina. Jadi sope sekan kami sitikel perenungan di bahas Paksenda artinya kali ini gue mendastuna waktu untuk pertuan tak suara sarapan tak kali saja sitikel turikan kami palaskan gua karena kata di batas kalenda sope sekan kami sekali nari marilas kita betoto untuk kita. Puji dengan kehamatan si meganjangna tetapi penagih kami kukam Tuhan terpuji termulia kami las kini pulungan kami bujur ke Bapa kemahandu pertua kami rasnora penggotakan kami ibas ingan si daunari ibas krina kesibukanna ibas krina rutinitasna tetap ngelit kesikelna guna panci nahken kai singgo itamakan kam ibas pusuh pratena kepintaran tahpe hikmat memberikan kam ibas iya seradukan rasenda ia kates ala kemahandu maka bujur Bapa ibas krehandu purna ibas banci kami ras-ras bernienda sope karisah puji Bapa sitikel iturikan kemahandu erpalaskan kebenaran katandu paksenda kami si masu-masu kerina kami si pulung si masu-masu kemahandu pe sebab ibas Yesus kami tutu dengan pengendas man bantu saja amin. Ya, perpulungan sikelani Tuhan bagi sikelani kami tentu si pertama lebih katakan bujur mantuhan ibas kini pulungan tas kalenda dan memang sini berikan kami kampeman pertuan tak mungkin yakin kami PWGP belum kata kena maka setelah pasca COVID dengarkan kita tinar bahan PJJ gabungan si antara pembukaan dan penutupan si onsite yang bilang biasanya pembukaan dan penutupan kita onsite sebenarnya Zoom sekalian buah dari musyawarah ngawan pertua. Maka sekalian silakukan bagian kali pengarahan tentang untuk ke depan PKRI cukup variatif kali ya turunkan PWG maka luar biasa PWG tapi wakaf labo salah sebenarnya close dengan PWG semua layani ya batas masuk bagi Pekrina tuan rumah wakaf Diana langsung ke halaman 6 saja Dai anak buah kami Purba Megana seputar Toba dan Samosir Krina boleh moge kencang
Maka bicara li pendai sitik beda-beda lah bodal ini tapi munde hukurta harus nade nehi ini nama mana neki tapi lah bodal ini hukurta kasenda halaman sedikit di atasnya guys, satu lagi di atasnya sorry. Ya, jadi teman-teman Krina selain Tuhan bagi perpulungan sidah kami maka adi si oge karena mulai ayat 1 ayat 10 lalu gendek naje cakap karena kepentalan entah kebijaksanaan ibas megikan alus sabar dan mengendalikan kemarahan. Jadi kepekelit korelasinya begini. Ya, kesabaran untuk mendengar dengan mengendalikan amarah itu ternyata ada kaitannya. Kali gue itu ikan pertuan karena sina. Siti kalian katakan kami budaya kala Yahudi. Ya, bagi mereka mendengarkan itu selalu dikaitkan dengan kebijaksanaan. Ya, maka semalna adi nakala kena pemanari percakapan serius. Adi megi-megi memang tutus yang megi kenca. Bagi-bagi kita lah berkamera. Mungkin di nabas sekitar PJJ, RPA, ya khotbah kami pemana das mimbarenda. Longgo sada pidah kami si kundul jem pemana sinagam kami hati men game gelolit. Ya pala langkit lapidah bagi gelang lamulit. Bakat Krina yang kita tutus bagi kalakeda bagi ya. Kenapa? Karena itu merupakan tanda kerendahan hati, kesediaan untuk belajar dan tunduk kepada kehendak Allah. Tentu dalam konsep pemahaman orang Yahudi juga sampai dengan saat sekarang. Nah, adir cakap kita karena kemauan untuk belajar tadi. Makanya tadi kami secara pribadi memusul tulisan kami membantah bahwa dalam konteks kehidupan orang Yahudi, pendidikan iman itu adalah satu hal yang utama dan itu dimulai dari keluarga. Setikel tulisan kami kerja kuliah itu begitu. Adina usia dari 0 sampai 4 tahun sampai 3 tahun seorang nande kala Yahudi ngajarkan karena Taurat. Usia 0 berarti sana bas bertindengan. Maka usia 4 sampai dengan 8 tahun skala anak Yahudi ia cari menghafal Taurat. Si 610 telu. Ya. Maka usia 9 sampai 11 tahun disuruh mempraktekkan Taurat. Ya, mempraktekkan Taurat. Maka lah kita mamam Yesus sendiri pergi bawa Yusuf plus Maria ketika umur 12 tahun. Walaupun pulangnya dia ketinggalan. Ya, ketinggalan bagi Yusuf plus Maria, tapi bagi Yesus sebenarnya dia merasakan at home ketika berada di rumah Allah, tapi di bait Allah. Jadi yang katakan saya bahwa arlajar ini, megi-megi ini, apakah bas konteks hubungan si serius ras dibaga, luar biasa kalau bas kalakena. Jana benarkan ibas jabunari begitu kira bahkan sejak dalam usia kandungan sekalipun. Nda palas nakari majlis di ibas ulangan 6 bagai Mazmur itu lalu. Next Diana. Nah, sedikit historis kitab Yakub ini. Jadi pada waktu itu jemaat menghadapi tekanan eksternal, idarat nari yang bisa memicu kemarahan baik dari penganiayaan maupun diskriminasi sosial. Bagi ras-ras kita mentasak kalau Yahudi adindara bahasa agama Yahudi nari itu akan disisihkan. Lane datang KIP, bicara li pemana je tanah nasiti aku je, lane datang, kira-kira dihapus namanya. Namun diingatkan bahwa kepada jemaat juga arah Jakub benda di hadapan Allah penting sekali hidup dalam kedamaian dan kesabaran sebagai buah dari iman yang sejati kepadanya. Sirtina bahwa ternyata menghadapi situasi sekrina gendekna te Jakub mengatakan si paling utama, si penting adalah ugaya makaikan kini terkena. Nah, tentang mendengarkan firman. Jadi kita percaya juga seperti surat Paulus begitu, permulaan daripada iman itu juga kan adalah mendengar firman. Atau mendengar firman itu juga adalah sebagai cikal bakal akhirnya kita memiliki iman dalam kehidupan kita. Adik gergeleng waktu dengan Rusul 11 kan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka penting kalau dalam rangka sena. Nah, tentang mendengarkan firman Tuhan dalam konteks keagamaan Yahudi. Mendengar firman itu artinya menyerap dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi-bagi kamlah, kita pernah menunggu kali tempat kampus nih, buku dah begitu begitu dulu kata di bata. Maka bahasa praktek nanti kata di bata usus dipakai kan begitu. Ya sesekali lah mungkin bicara emosi, rawa, sesekali.
Langgo 4 tahun aku cina kita ras, lo pernah sekali pekudah kamrawa. Lo pernah sekali pekam bahasa sila mahuli. Bagi ya, lah pernah kuidah. Ku bagi sekali-sekali di bagi, lang di kuidah lang ya. Bagi. Jadi kami ada pengaruh kata di bata, si mau geluhi bas diringka ya, sama seperti mereka. Nah, perumpamaan di dalam bagian firman tadi, pelaku firman itu menegaskan bahwa iman yang sejati memang harus terlihat melalui tindakan. Jadi kata di bata simboli di bas kita harus tidak arah perbahanan. Jadi sada bagian itu di kapusur firman Tuhan itu selalu ada 2 yang berbeda ditulis caranya. Sada firman Tuhan dengan huruf F-nya kecil. Satu lagi firman Tuhan dengan huruf F-nya besar. Kayak bedanya. Firman Tuhan dengan huruf F kecil, firman Tuhan dengan huruf F besar. Jadi ini sebenarnya konotasinya, adi firman Tuhan dengan huruf F-nya kecil, itulah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan. Tapi dikatakan firman Tuhan dengan huruf F-nya yang besar, itulah Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman. F-J huruf galam. Firman dengan huruf F-nya besar, itu menunjukkan kepada Allah itu sendiri. Tapi kalau F-nya kecil itu menunjukkan kepada perkataan-perkataan Allah. Maka dikatakan pelaku firman berarti adalah pelaku perkataan Allah. Bapak Dena, janari dari tahdu mereka bicarakin kurang nandenta kermama kan puji. Uang ini ajar ini virus mengkida membantunya begitu. Maka rumah nari. Begini kita kerina biring keresya gini bagi impal kamya tahnaka begenda nih arkitektur ajar hidungnya ras mamandubi begitu kita kerina. Jadi itu dilakukan, diteruskan. Firman juga akan lebih daripada itu. Nah, kemudian bagi Yahudi Kristen, prinsipnya Taurat yang menuntut ketaatan bukan hanya pengetahuan. Artinya belajar karena Taurat, belajar tentang firman Allah. Karena mereka pada awalnya kan Injil itu kan belum beredar pada waktu itu begitu. Maka Taurat kata di bata, di bahasa kitab bahasa Indonesia bagi pemana, maka mereka membaca kitab suci ini. Itu menunjukkan kepada kitab perjanjian lama atau Taurat. Tapi dikatakan mereka membaca Alkitab ini atau mereka membaca Injil, membaca firman Tuhan itu adalah setelah digenapi dengan perjanjian baru. Jadi itu bukan persoalan sekedar pengetahuan. Maka cakap karena kata di bata bukan hanya terjang soal intelektualnya, tapi soal juga kita pakai kencang seluruh. Next. Nah, ada satu perkataan dia adalah tentang cermin. Jadi perlu mesti kelebihan Tuhan. Cermin yang ada pada waktu itu ribuan tahun silewat. Mungkin litbangta Bapak Kiran ras bapak saya datang kalau sama diaken nade Cecil mungkin tak pernah di cross check atau dicek nanti juga boleh. Kira-kira di tahun berapa sih cermin atau kaca ditemukan gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan ribuan tahun yang lalu, jangan dibayangkan seperti cermin bagi si ketuari. Tulang dari akame, kaca kam demon berkami begitu. Bokam dia vidi, ya maka sulit dulu tamandu suletik, tamandu ka esilona, mecur di duka bebandu bikin, ini duka ini begitu, olah bayangkan dulu bagi cermin si ketuari ya. Cermin Sinai, mau jelas, laku banci bagi si kedua reda terjelasnya. Adina cermin si kedua ini jujur dia sejujur-jujurnya. Ugatin kita jen bagi kami aja paling-paling terbalik mencaya bikin. Kanan si banci kiri aja bagi kira-kira. Nah, karena itu perumpamaan ini menggambarkan orang yang melihat sekilas gambaran dirinya yang samar sehingga akhirnya mudah terlupakan. Next dia. Jadi kira-kira ini seperti ini salah satu contohnya nih. Cermin pada zaman Alkitab itu biasanya terbuat dari logam seperti perunggu, tembaga, perak, emas atau emas putih yang dipoles. Kira-kira bagaimana bikin? Lah jelas terbana memang gambarnya, tapi inilah cermin pada Mesir kuno.
Jadi labu bagi kaca si rumah napai kam ke rumah Nora pertuan ta Bapak Dio pemana salun kam dengan ade Dio. Labu bagi cermin tapi begini ya, maka labu jelas tidak begitu ya. Singkat tentang cermin, next dia. Ilustrasi ini untuk menyoroti betapa sia-sianya mendengar firman tanpa melakukannya. Ada hanya sekedar melihat saja. Di sini sebagai bola sebagai la irenungkan, la iukurkan. Ya, seperti seorang yang melupakan gambar dirinya. Di dalam pengertian teologis, cermin ini melambangkan firman Allah yang mengungkapkan kondisi batin manusia. Situhuna kita perlu melihat lebih jelas. Jadi lendu menen kata di bata bagian dari pustaka. Sioge kata di bata, si papayo si renungkan, maka baba min kubas musuhnya. Bagian jadi hati jangan hanya pada mulanya adalah firman God. Maka kencela di sini. Harusna lang bagi si bandus kekainan si bopas. Kencang si baca, maka si renungkan, maka si pakaikan. Ya, silakukan kita. Ya, oke. Next guys. Nah, tentang cermin juga itu mendengar firman tanpa melakukannya berarti mengabaikan pengetahuan sudah diberikan oleh Allah. Artinya berpeluang si kelangituan bas kam, bas aku, bas kita ngulit pemetah si berekenan. Roh Allah itu kan roh yang membuat kita bisa memahami, bisa mengerti. Maka di minggu lalu sadap manusia dan si bodoh lali. Tidak ada satupun manusia yang sila penta. Sentadi kita sekali si motu lali. Kenapa? Karena Allah memberikan roh hikmat bagi kita. Ya, aku disadar kesaksian pertuan tamarenda Polonia. Ugang kanu si ban anak pendeta nak wakin bang minggu kalau gini di sekolahnya Pak Pendeta dan dibilang gurunya, Pak tolonglah dipindahkan aja anak Bapak ini. Kalau diteruskan nanti di sini sepertinya anak Bapak harus tinggal kelas, nggak bisa dia ikuti. Oke, uga kini dahulu bang, baskai kini anak teh hebat. Memang dahulu Pendeta di sekolah kali begini dalau kanak-kanak, tapi dahulu coba kan suruh yang menggambar otomotif, jago Pendeta ini. Coba bikin aku gambar mobil yang kayak begini belum sebenarnya. Hari bagai pindahkan sekolah anak temang. Ula baskian bicara kita urutun sadar lain. Bicara kita metodis lain, metodis sadar. Oke, jeta mana? Ula jebang. Pindahkan ke metodis 4. Payo, kan saya pindahkan aku metodis 4 lagi jangan dia juara ceret, jena juara tengah. Kamlah melengkap bisa, aku ceret kan juga. Adi coret ini enam, begini. Dungnai memang payo Pendeta luar biasa. Ia sadar dia mau KPD-nya luar biasa. Bundari mau sikap beluhia begitu. Jadi tidak ada yang bodoh sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan roh hikmat bagi kita. Ya, persoalannya bagaimana kesetiaan kita untuk mempelajarinya. Next ya. Jadi metinggal artinya megi dengan dalam kencang. Jadi tema kedua kerina harus metinggal. Metinggalela hanya terjeng megi. Tapi dikatawari dia metinggal sidik ningan itu begikan ukur renung kedalamkan. Bedana yang hanya dengan terjang megi. Perdiati kena pedah di bata lumahuli, terus mempergerenetkan pedah di bata, lah megi saja karena pedah di bata, ulihnya jelas. Kalak si bagi ipasu-pasu di bata, ibas krina pendahina. Amin. Amin. Coba kita baca ulihnya 2-3 ya. Kalak sebagai adi bagi si obak sidik. Ya. Aku sebagai ipasu-pasu di bata, ibas krina pendahina. 2-3 ya. Aku sebagai ipasu-pasu di bata, puji Tuhan. Sudah kita plus sebelum membantah krina dulu ya. Oke, terakhir next. Karena cukup 15 menit saja. Oke. Kerina harus mentinggal. Nandangi kai, nandangi pedah di bata. Ada sideban pedah simbolis. Malah kamu tinggal. Ya kan sini laingan. Simbolisnya dahulu. Simbolisnya ia si pemerintah Lucifer. Si paribanan kakek ras vegan ini tadu begu gancang, vegan begu gendak simbolise.
Adisi, lo malah kamu tinggal. Maka udah didandu kalau ngerang-ngerang sih. Apa sih yang diceritakan? Apa sih ini enggak? Lo pala. Tapi di dalam cerita Gamina Pustaka, perlu kamu tinggal. Oh, begitu. Tapi di loidah musia, APK kamu buka mengarah ke Pak Cikur, madilah potong. Di gua mengarah yang ku Cikur, pengadilan. Saya lah perlu kamu tinggal sih. Cikur metah dulu. Nah, di sisi telah ini mungkin. Kapalannya kita begini, saja nanti sedang buat sarana ya. Jadi tinggal nandangi pedah di bata, sebab pedahnya serta dengan ngasuh bebaskan manusia. Amin. Oke, saya itu mohon berdiri sebentar. Satu menit berdiri di tempat. Saya itu saja. Silakan kapal saya itu lopala, semua saya itu Islam. Enggak. Usul ko lebih kah, dan aku pindokan. Coba dage tagangin tu tolong cuping duduana. Sani nama tinggal pakai cuping memang ya? Enggak. Coba akan dage. Kelang-kelang cuping dua kiri kanannya. Siapa yang lebih? Sada sebutkan dulu kait J. Kelang-kelang cuping dan cuping C, kait J. Sada saja. Kaima. Igung, oke, wajikam kundul. Adilah kadang pula wajikam kundul. Enggak wajik kundul, saya pindah ke wajik kundul. Enggak tengah. Nah, karena kau tenis. Saya telah belum ditanya. Ini berdiri dulu. Yang lain masih berdiri, pegang cuping. Enggak. Dai lo katakan rombongan jenda ibu. Kainari tole selip C, kelang-kelang cuping. Mata yang wajikam kundul. Yang kasihan yang terakhir, mudah-mudahan masih ingat dia. Mata. Oke, grup yang ketiga apa? Mulut kah bebas atau dilah ya? Gua kira-kira gua baca sekudul. Gua baca ini nak, baca sekudul. Kamu belum tiga. Nangkap dia. Berbuka lagi dan telur. Kayak nari lagi. Mata sudah. Hidung sudah. Alis. Hah? Itu gak ada gunanya. Yang hubungannya ke ini. Bibir sudah mulai lidah belum? Lama kau tuh disana sampai. Kayak dari lagi. Hah? Si Sampati mah? Tidak. Bagaimana si Sampati? Apa dia? Dia tidak ke belakang nari bayang. Sampati bayang. Otak. Ya, mana otak kita? Yang berpikir ini atau ini? Mana? Ini atau ini? Otak belakang. Ini yang berpikir. Maka tutup tangannya lagi karena dia tadi semua. Coba kita dulu, ya. Oke. Ketika pinggul dipersada dengan mata, hidung, mulut dan otak, kalau disatukan dia menjadi gambar hati. Maka dan cupingnya olah hanya pakai dengan mata. Tapi pakai dengan mata, maka pakai dengan otak, pikirkan, maka bicara belaskan daya belaskan. Olah digante si begikan dua misaja belaskan dulu, muncul kata-kata silar pepah. Ya, tapi ketika semua kita lihat, kita pikirkan, lalu kita ucapkan, apalagi berbentuk hati kan, kita renungkan dalam hati, maka semua akan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pasti. Ujur Tuhan menggosahkan kemahandu sitik karena bagian katandu. Iung putih kemahandu pertual kami, tetap kami sirdai libas perjumpaan kami. Ibas Yesus kami ertoto manbandu. Amin. Silakan Pak. Amin. Bujur pendeta. Jadi kaji kita rasa dikundur di dan namanya aku lagi. Mulai kita sekarang jadi. Maka teruskan bagi kata pendeta Nais harus benar-benar diterapkan sebelum kita mendengar firman, artinya menyerap dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Betinggal mengiris melakukan kencan. Dan terus sepakati Grina, bujur kita akan pendeta ibas bensahan sebagai nama mantan seperti seda. Seterusnya sobe kita kari babai perbuatan guna bermateri tentang keluarga. Rendai lebih kita ibas kitab Deden 424 ayat si pemenang saja.
melengkapi karena dari pendidikan bapak dari sisi teologi kita mau setengahkan pertuan si sungguh sangat luar biasa dan diberikan pun dari kaidina pertuan tentang ugakin kita harus bertinggal dulu, uga kita menjalin komunikasi dengan keluarga sedebarna, dan kali pertuan si jelas dan mata kerina. Kami undang dengan hormat Pertua Dr. Lahargo Jombang. Sebenarnya tempur bekrina ya. Sini bekrina mau dia dari pertua itu. Silakan Pak. Jadi senang sekali bisa bersama-sama dengan jemaat di GBKP Kebayoran Lama ini untuk kita bisa sharing, berdiskusi bersama ya. Satu topik yang akan dibawakan yaitu komunikasi dalam keluarga, tinjauan secara psikologis. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana pentingnya komunikasi ini. Pendeta tadi sudah sampaikan tentang pentingnya mendengar. Dan mendengar adalah salah satu skill, salah satu keterampilan yang paling utama dalam berkomunikasi dalam keluarga. Kemarin itu aku praktek di Rumah Sakit Siloam di Bogor. Kasus terakhir yang ditangani adalah seorang anak perempuan. Sudah bekerja, tiba-tiba ngamuk di rumahnya, banting-banting barang, kemudian marah-marah, gak mau diajak bicara oleh orang tuanya. Dengan harus dipaksa dia dibawa ke Rumah Sakit Siloam Bogor jam 9 atau setengah 10 malam. Pasien terakhir tadi malam ya. Ketika dia datang ke ruangan, bapaknya, ibunya ada di situ dan anak perempuan ini. Anaknya diam saja, nggak mau ngomong ya. Akhirnya karena melihat situasinya kok kayaknya nggak kondusif ya kalau bareng-bareng orang tuanya, akhirnya saya minta orang tuanya untuk keluar dulu. Bapak ibu tunggu di luar dulu ya. Mungkin anaknya lebih nyaman kalau berbicara sendiri. Dan pada waktu dia sudah sendirian, keluarlah semua unek-uneknya. Dan salah satu yang disampaikannya, orang tua saya tidak mengerti saya dok, gitu ya. Apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, orang tua saya nggak tahu, gitu. Itulah komunikasi dalam keluarga. Ya, aku Dr. Lahargo Kembaran, bertugas di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor dan di Rumah Sakit Siloam Bogor. Kalau di media sosial aku punya slogan Sejigo, sehat jiwa bersama Lahargo. Jadi kalau yang mau belajar tentang kesehatan jiwa, ada TikTok, ada Instagram, boleh diikuti gitu ya. Jadi survei dari Kompas yang terbaru tahun lalu menggambarkan gitu ya, bagaimana pentingnya keluarga itu bukan cuma orang tua dan anak yang ada dalam keluarga, tetapi penting sekali di dalam keluarga itu harus ada kehangatan, keharmonisan, dan juga komunikasi yang baik. Karena survei Kompas ini menunjukkan bahwa mereka yang terganggu kejiwaannya, yang terganggu kondisi mentalnya, kalau zaman dulu kita tahu yang terganggu itu pasti dari keluarga yang broken home. Orang tuanya mungkin berpisah, bercerai gitu ya. Tetapi sekarang ini keluarga yang utuh justru di dalamnya lah banyak orang yang terganggu kejiwaannya. Dan yang paling banyak di sini adalah anak yang terganggu kejiwaannya. Jadi bukan dari keluarga yang broken home lagi, gitu ya. Bukan dari keluarga yang orang tuanya bercerai, berpisah, tetapi justru di keluarga yang utuh, disitulah ada begitu banyak masalah psikologis. Jadi pertanyaan buat kita, kenapa kok ya di keluarga yang utuh malah seperti itu? Nah, ini adalah sebuah survei yang dilakukan di setiap sesi konseling. Apa sih topik yang paling banyak dibahas? Gitu ya? Ketika ada orang konseling datang ke psikolog, psikiater, topik apa yang sering sekali dibahas dan menjadi masalah? Ternyata topiknya adalah topik tentang keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, tapi justru sekarang ini menjadi tempat di mana banyak masalah yang bikin stres. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama tentunya.
Ini sebuah screening yang aku lakukan di Remaja dan Permata di salah satu gereja GBKP di Jakarta ya ini. Nah, di sini dari hasil screening ini aku mendapatkan bahwa anak remaja dan permata 41,38% punya masalah mental emosional. Ternyata cemas depresi ini hampir setengahnya, gitu ya. Kemudian mengalami ketergantungan alkohol dan narkoba 6,9%, mengalami gangguan psikotik 37%. Psikotik itu dia mulai ada halusinasi, dengar bisikan, melihat bayangan, takut yang berlebihan, dan mengalami trauma 82,76%. Ini survei yang real yang dilakukan tahun lalu 2024 pada anak remaja dan permata di GBKP di Jakarta ya. Kemudian yang kedua, ini survei Permata 2025 ya. Aku survei ini diundang ke sebuah PA Permata di GBKP salah satu di Jakarta dan didapatkan di sini 83,79% anak permata kita mengalami gangguan ansietas atau kecemasan. Jadi real ya bahwa ternyata anak dan remaja di sebuah keluarga yang utuh itu banyak yang saat ini punya problem psikologis. Ini menjadi PR, menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa kok bisa seperti itu, gitu ya? Nah, ini akan coba kita lihat lebih lanjut, gitu ya. Kita saat ini berada di sebuah zaman yang namanya Society 5.0. Ini perkembangan revolusi industri. Kalau zaman dulu ada zaman 1.0, ini zamannya orang berburu. Kemudian 2.0, ini zamannya orang bertani. Kemudian zaman 3.0, mulai ada mesin-mesin. Ada mesin uap dan ada produksi mesin-mesin yang lain. Nah, kita berada di peralihan ini, zaman 4.0, 4.0, di mana ini disebut zaman digitalisasi. Ketika hampir semua perangkat elektronik itu terhubung dengan internet. Ada yang namanya media sosial, ada yang namanya YouTube, ada yang namanya ChatGPT, AI, Artificial Intelligence, atau IoT, Internet of Things. Hampir semuanya terhubung dengan internet. Dan itu sangat mudah kita lakukan di genggaman kita, di ponsel kita, di handphone kita. Nah, kedepannya kita sudah mulai nih mengarah ke zaman 5.0 atau Society 5.0. Ini zamannya Creative Society. Akan lebih banyak lagi teknologi informasi, internet yang akan memudahkan kita untuk melakukan aktivitas. Selain dari bagaimana banyak sekali manfaatnya, kita akan lihat ternyata banyak juga nih resikonya, gitu ya. Di zaman yang sekarang ini mana lebih menakutkan? Baterai yang lemah atau iman dan mental yang lemah? Baterai. Kalau ketinggalan handphone di rumah kayaknya udah setengah nyawa gitu hilang gitu ya. Penggunaan handphone sangat mudah ya. Suara yang paling sering kita dengar di pagar rumah kita sekarang apa? Paket. Kalau datang ke restoran, zaman dulu biasanya kita menu makanannya mana mas? Kalau sekarang yang ditanya, password wifi-nya apa? Gitu ya. Sebelum makan, kalau dulu ayo kita berdoa dulu lah buat makanan ini. Kalau sekarang, foto-foto dulu yang estetik gitu ya. Posting dulu ke Facebook, media sosial kita. Belum 1 menit udah dilihat, siapa yang like, notifikasinya kita lihat. Itu zaman sekarang, digitalisasi. Tetapi selain dari manfaat dari internet dan handphone itu, ternyata ada resikonya, gitu ya. Nah, apa resikonya? Yang pertama, yuk kita lihat sama-sama. Ini sebuah visualisasi yang mau menggambarkan bagaimana manusia menghabiskan waktunya dalam sehari. Dengan siapa atau dengan apa, gitu ya. Dia menghabiskan waktunya. Kita lihat nih, tahun 1930 itu ya, manusia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan keluarga. Kalau ingat film-film masa lalu gitu ya, itu habis pulang kerja, mungkin sore-sore kumpul di teras rumah, ada teh gitu ya, sambil ngobrol, sambil minum teh, ada yang baca koran, ada yang main gitar, cerita-cerita di situ, dihabiskan waktu dengan keluarga. Kemudian dengan sekolah, dengan teman, dan lain sebagainya. Kita lihat, zaman dulu
online itu nggak ada, 0% gitu ya. Online, internet, komputer itu mulai ada tahun 80-an dan berkembang sampai tahun 2000. Nah, kita lihat bagaimana perkembangannya si online ini dan bagaimana itu ternyata membuat manusia menghabiskan waktunya di zaman sekarang dengan itu. Kita lihat sama-sama ya. Volumenya boleh dikecilin ya. Nah, ini tahun 30-an ya. Manusia menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan teman. Cuma sayangnya dengan gereja kok makin lama makin turun ya, gitu. Nah, tahun 60-an gitu ya. Tahun 70-an. Nah, ini manusia menghabiskan waktunya dengan ini ya. Nah, mulai masuk tahun 80-an, mulai ada online di sini. Nah, kita lihat nih di bawah ya. Tahun 90-an ini mulai berkembang internet. Nah, mulai tahun 2000 berkembangnya pesat sekali. Wah, manusia mulai banyak menghabiskan waktunya dengan online. Nah, sampai di tahun 2024. Yes, ini dia. Di masa sekarang ini, dengan apa manusia menghabiskan waktunya? Sekarang udah jarang orang komunikasi itu eye to eye, heart to heart, deep talk. Itu udah jarang sekali sekarang ini. Anak-anak zaman sekarang tuh kalau cerita gitu ya, konsultasi karena cemas depresinya, "Duh, saya kok nggak pernah ya ada deep talk dengan orang tua saya, pembicaraan yang dalam gitu ya." Makanya saya lagi bikin sebuah gerakan gitu ya. Rindulah mata yang menatap daripada jari yang mengetik. Sekarang udah jarang orang kalau ngobrol itu enak, nyaman gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Ini realitanya gitu ya. Komunikasi kita banyak dengan online sekarang ini, bukan dengan manusia yang real seperti sekarang. Dan inilah bagian yang namanya zaman digitalisasi. Dan apa risikonya dari gangguan ini? Gangguannya adalah ini ya. Kalau kita lihat bolang ini, kira-kira perasaannya gimana bolang ini? Sedih ya, gitu ya. Aduh, orang yang dia sayang ada, istri anak kempunya ada di situ. Makanan enak terhidang di meja, tapi semua sibuk dengan handphone. Di zaman yang semakin terhubung, tapi kehilangan kehadiran yang sungguh-sungguh, ya. Ramai di luar, tapi sepi di dalam. Sinyal kuat, tapi koneksi hati lemah. Ini zaman sekarang. Dan ada satu fenomena psikososial yang kami di kalangan psikologi itu membahasnya, ada yang namanya kita sebut PABIN. PABIN itu kepanjangannya adalah pons nabi, mengabaikan orang lain yang sedang berinteraksi dengan kita karena kita matanya sibuk melihat handphone. Sering nggak seperti itu? Kalau ngobrol gitu ya dengan Mamre, dengan Moria di rumah gitu ya, Pak gini, oh iya, tapi mata kita sibuk ngelihat medsos, berita gitu ya, nonton. Di gereja sering nggak itu? Pengakuan dosa semua nih pendeta. Pendeta lagi ceramah, kita sibuk ngelihat pertandingan bulu tangkis misalnya gitu ya. Kami di gereja di Bogor gitu ya juga udah mulai ngelihat anak-anak permata duduknya di belakang semua gitu ya. Ibadahnya udah jalan, wah mabar gitu ya. PUBG, Mobile Legends gitu. Itu kenyataannya. Anak sekolah minggu, kebetulan saya guru sekolah minggu, guru KKR gitu ya. Kami lihat sebelum ibadah gitu ya, wah main handphone semua. Akhirnya kami putuskan, begitu masuk ruang ibadah, ada tempat handphone dikumpulkan di situ semua. Mulai mereka ngobrol dan mereka harus bawa Alkitab yang fisik, bukan lagi Alkitab atau dari handphonenya. Nah ternyata itu merubah interaksi mereka, gitu ya. Anak remaja dan tanggung itu jadi ngobrol, cerita. Sebelumnya handphone aja terus, gitu ya. Ini yang namanya PABIN, pons nabi. Dan hal yang seperti ini itu membuat WHO zaman sekarang ini mendeklarasikan bahwa ancaman kesehatan global yang paling berbahaya di masa kini adalah loneliness, kesepian. Kesepian itu bukan berarti kita nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang kita sayang dan kenal, bukan berarti kita nggak bisa ke tempat yang ramai, no. Bahkan di tengah keramaian pun
zaman sekarang ini orang bisa merasa kosong, hampa, dan sepi. Dan itu salah satu penyebabnya gara-gara handphone, adiksi terhadap handphone, ya. Mata kita ke situ terus, ya. Nah, kesepian ini menurut WHO resikonya besar, sama resikonya dengan merokok, minuman keras, dan obesitas. Sebegitu berbahayanya loneliness atau kesepian itu. Kalau zaman sekarang orang banyak kesepian, di mana peran keluarga yang tadi pendeta sampaikan? Di mana di zaman dulu kita diajarkan untuk saling mendengarkan? Sudah hilang di zaman sekarang. Jadi harus lebih banyak keluarga yang kemudian bertobat kali ya, gitu ya, supaya sendi-sendi keluarga itu bisa kembali terjaga di zaman sekarang. Saya membuat materi ini melihat, gitu ya, bahwa kenapa kok zaman sekarang banyak anak-anak yang adiksi dengan game online, adiksi terhadap pornografi. Pornografi itu rawan sekali loh, gitu ya. Jadi banyak anak remaja, anak kuliahan, gitu, itu datang konsultasi, dia cerita, dok, saya udah kecanduan. Mereka bilangnya PMO, pornografi, masturbation, orgasm. Nonton video porno sambil orgasme dan masturbasi, gitu ya. Dan itu sudah mengganggu otaknya. Judi online, gitu. Waduh, banyak sekali. Saya punya 3 yayasan rehabilitasi pemulihan di daerah Puncak. Itu setiap hari ada 3-5 yang terjebak dengan judi online, sehingga harus dilakukan perawatan untuk pemulihan, gitu ya. 100 juta, 200 juta, 1M, 2M, keluarga itu sudah hancur lur, ya, dengan kasus yang seperti itu. Dari mana itu bermulanya? Dari sini dia, gitu ya. Anggota keluarga tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Apa yang dibutuhkan oleh anggota keluarga? Komunikasi yang hangat, informasi, apresiasi, komentar, harga diri, kenyamanan, ketenangan. Sekarang sudah sangat jarang orang tua yang menepuk pundak anaknya, papa bangga sama kamu nak. Acungan jempol dari mamanya, pujian yang disampaikan, hadiah-hadiah kecil yang membesarkan hatinya. Validasi emosi yang seperti itu sangat jarang didapatkan oleh anak di masa yang sekarang ini. Makanya sekarang ini banyak anak remaja yang kita sebut namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Karena zaman sebelumnya, pola asuhnya, mereka nggak dapetin ini semua. Kenyamanan, ketenangan itu tidak didapatkan oleh anak-anak pada masa yang sekarang ini. Sehingga mereka akan mencarinya di tempat lain. Dan itu sangat mudah didapatkan dari gadget, internet, games, media sosial, pornografi, narkoba, pergaulan yang buruk, judi online. Seorang anak remaja, gitu ya, saya dirawat di rumah sakit jiwa gara-gara main games online berlebihan sampai jual barang-barang di rumah, gitu ya. Saya tanya sama dia, gitu ya, kamu ini main ini dia game online ya? Kenapa sampai seperti itu, gitu ya? Baru dia cerita, dok, saya di kehidupan nyata mah cupu dok, culun, gitu ya. Sama orang tua saya sering dibanding-bandingkan sama kakak saya. Di sekolah saya sering dibully. Tapi kalau di game online dok, saya pemimpinnya, saya leadernya. Jadi kukira cupu ternyata suhu. Gitu ya. Itulah yang membuat akhirnya mereka lari ke gadget. Coba lihat sekarang platform media sosial, tombol validasinya banyak banget. Like, love, view, comment, gitu ya. Subscribe. Itu untuk apa? Untuk memvalidasi orang yang pakainya sehingga senang dan kembali ke situ lagi, gitu ya. Sekarang kalau kita baru posting di WA status, baru posting di Facebook, Instagram, belum 5 menit udah kita lihat kan, gitu ya. Berapa orang yang view, siapa yang komen, notifikasinya nyala, kita lihat banyak, gimana perasaannya? Senang nggak? Senang. Itu di dunia maya. Bagaimana dengan di dunia nyata? Sudah sangat kurang. Komunikasi dalam keluarga perlu kita perbaiki dan tingkatkan di era digitalisasi yang sekarang ini. Jangan sampai kita terjebak. Sekarang makin banyak anak-anak, suami, istri, dan orang tua yang rindu rumah. Rindu rumah
ini rumah itu bukan lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman. Rumah itu seperti kain yang berwarna hitam ini, gelap. Anak-anak malas pulang ke rumah, mamanya merepek terus, ya. Malas pulang ke rumah, ayahnya nggak peduli. Fatherless, kehilangan figur ayah di masa sekarang, yang makin banyak bikin orang LGBT, gitu ya, karena kehilangan figur ayah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan itu berbalik menjadi tempat yang biasa-biasa saja, menjadi seperti kain yang warna hitam ini. Jangan sampai kita jadikan rumah kita seperti ini. Anak-anak, orang tua kita, suami istri saat ini merindukan rumah yang hangat, penuh perhatian, kasih, rumah yang berwarna seperti ini. Jadi aku aslinya pesulap, gitu ya. Jadi psikiater hanya sampingan. Di rumah kami semuanya jago main sulap. Yang paling jago main sulap Nora, gitu ya. Setiap kali dikasih uang bulanan dalam sekejap hilang. Nanti dimarahin gak dibukain pintu, gitu ya. Ayo kita jadikan lagi rumah kita itu rumah yang penuh dengan kehangatan. Dengan apa? Dengan komunikasi dalam keluarga. Jangan main gadget terus. Rindulah mata yang menatap daripada jari yang mengetik. Kita nanti akan belajar lebih jauh. Tapi sayangnya masa sekarang ini komunikasi rumah nggak baik, gitu ya. Gara-gara hal sepele bisa ribut dan berantem. Nah ini contohnya Moria dan Mamre ini gara-gara makanan. Aku tawarkan nasi goreng atau mie goreng, kenapa kau beli yang lain? Ya udah terserah bunda. Iya, terserah aku. Pilihan yang gampang kayak gitu aja aku gak bisa memutuskan, Bang. Aku nggak mau ngerepotin bunda. Bang, kalau aku udah menawarkan, berarti aku udah siap sedia untuk direpotkan. Kok tinggal jawabannya susah? Ya udah, nasi goreng. Ih, kenapa ini kayak terpaksa gitu, Bang? Ya terus aku harus kayak mana sih bu? Ya tegaklah sedikit, biar salah paham, Wak. Ya udah mie goreng aja. Ya udah mie goreng. Makan? Tapi yang pilih tau kan? Tadi kau bilang nasi goreng, sekarang mie goreng. Kau memang yang berdua masih aja mau ambil. Kenapa kau kayak gitu? Gara-gara makanan ribut. Siapa yang di keluarganya seperti ini? Gak ada yang mau ngaku, gitu ya. Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran loh ya, simbol dari bagaimana kita di rumah. Gara-gara hal sepele bisa meributkan, menyebabkan keributan. Dan sekarang banyak anak-anak yang cemas, takut, khawatir, trauma melihat orang tuanya berantem, ribut. Tidak ada komunikasi yang baik di situ, ya. Nah, ini juga gitu ya. Ada pasangan yang sudah menikah selama berapa nih ya? Umurnya sudah 100 tahun gitu ya. Nah, ditanyakan ini, rahasia pernikahan yang langgeng dan bahagia itu apa? You 103 years old, and you 100. Umurnya 100 tahun. You got to be the prettiest 100-year-old. They've been married 82 years. So now, Miss Whitney, you saying that Rahasia pernikahan bahagianya apa? is being nice to each other. Yeah. Any other advice you have? Just down, talk things over. Talk things over. Oh yeah, get a good understanding of what you're doing and where you're going. Come on. Ini dia rahasia pernikahan dalam keluarga. Bersikap baik senantiasa dan bicarakan masalah apapun dengan baik-baik. Ini ternyata rahasianya pernikahan. Cuma sayangnya zaman sekarang komunikasi itu terganggu sehingga membuat kesetiaan kacau, perselingkuhan di mana-mana pada akhirnya. Nah, ini dia. Makan apa pak? Makan tahu? Tahu apa? Tahu-tahu dia dengan yang lain. Makan apa Pak? Makan tahu. Tahu apa? Tahu-tahu dia dengan yang lain. That's it. Tapi ini real. Bahkan di keluarga Kristen ini terjadi. Jatuh cinta itu mudah, berpindah cinta itu gampang. Tapi bertahan pada cinta yang sama itu spesial. Dan itu hanya bisa muncul dari keluarga-keluarga yang berkelas. Jaga kesetiaan. Dan pondasi utama keluarga adalah kesetiaan.
Kesetiaan itu akan muncul ketika komunikasi dalam keluarga terjaga dengan baik. Kalau enggak, di luar sana banyak yang mau berkomunikasi dengan manis dengan suami kita, dengan istri kita, dan begitu mudahnya godaan itu kemudian diambil. Kalau di keluarga tidak ada kehangatan dan ketenangan itu, ya. Jadi komunikasi dalam keluarga perlu ya, komunikasi yang baik. Ada permasalahan, ada konflik, ada cekcok, jangan gampang menyerah. Ciptakanlah ruang ngobrol di dalam keluarga. Ruang ngobrol itu perlu ada dalam keluarga, dan jangan pernah menyerah di dalam keluarga, apapun masalahnya. Kalau ada masalah, bukan ngambek jawabannya, bukan silent treatment gitu ya, bukan ceramah ayat-ayat, bukan kabur dari rumah, tapi ciptakanlah ruang ngobrol. Tidak apa sering cekcok, asal tetap cocok. Nah, cekcok hal yang umum terjadi, tapi di ruang ngobrol itulah kita tetap cocok. Ya, keintiman dalam keluarga ini yang perlu dijaga. Ya, ada triangulasi bagaimana keluarga itu bisa bertahan. Pertama adalah passion. Ya, passion itu adalah cinta. Ingat selalu cinta mula-mula kita dengan pasangan kita, dengan suami istri kita. Ketika anak-anak ini masih kecil dan bayi, gimana kita cintanya? Itulah pertama, sendi pertama. Sendi yang kedua adalah komitmen. Bertahan pada cinta yang sama tadi, itulah komitmen. Tapi banyak orang melupakan sendi yang ketiga, yaitu adalah intimasi, keintiman. Keintiman ini harus selalu diupayakan di setiap momen. Keintiman fisik, keintiman emosi, keintiman intelektual, spiritual, waktu. Fisik selalu berdekatan, datang kemana-mana bareng gitu ya, ke pasar belanja bersama, secara fisik bersama-sama bareng. Saya sama istri saya ini bareng gitu ya, kalau kemana-mana kami pelayanan, ayo sama-sama di jalan sambil ngobrol. Keintiman fisik, keintiman emosi, berbagi apa yang kita rasakan, masalah di kantor, di rumah seperti apa, ceritakan ke pasangan kita. Itu intimasi. Keintiman intelektual, bahas tentang apa gejolak dunia saat ini gitu ya, hobi-hobi kita, hal-hal yang memang kayaknya cukup menjadi pemikiran kita bersama, bahas itu bareng. Keintiman spiritual, ciptakan mesbah dalam keluarga, saat teduh bersama, pelayanan di gereja, keintiman waktu juga demikian. Dengan keintiman ini, maka kita dengan pasangan akan bisa selalu pastinya romantis. Kita bikin romantis. Asik kan gitu ya? Romantis dengan pasangan itu menyenangkan gitu ya. Selalu ada warna di setiap momen kehidupan. Kalau kita jaga intimasi dengan pasangan kita, keintiman itulah yang perlu dijaga ya. Nah, sayangnya komunikasi sering sekali buruk di dalam keluarga gitu ya. Nah, komunikasi yang buruk itu seperti apa? Kita mau bikin games atau permainan ya, gitu ya. Mungkin perlu ada kertas gitu ya. Nah, ini bisa dibagikan. Boleh semuanya cari pasangannya berdua-berdua. Nah, enggak, bebas. Yang berdekatan aja boleh berdua. Masing-masing pasangan mendapat satu kertas. Nah, satu kertas ya. Oke. Kalau sudah dapat satu kertas, boleh semuanya berdiri. Ya, seperti ini nih. Ini contohnya ya, seperti ini. Boleh agak bergeser ke tengah, ke samping kiri biar lebih gampang. Gak perlu pulpen, ya. Oke. Boleh. Jadi pasangan yang terdekat. Ya, ini benar seperti ini. Yang megang kertas yang ada ke sana ya. Yang ada ke belakang itu yang memegang kertas. Nah,
Yang menghadap ke depan sini tidak perlu memegang kertas. Wah, seru ya, biar bergerak semua nih, gak ngantuk jadinya. Oke, ya. Cari Pak, ini satu orang menghadap ke sana, satu orang menghadap ke sini. Ya, ya benar begitu. Ya, oke, semuanya boleh ikut serta ya, biar semakin semarak. Cukup nggak kertasnya? Oke, ya, yang megang kertas yang menghadap ke belakang ya, yang menghadap ke belakang. Yang menghadap ke belakang boleh diangkat kertasnya semua. Oh, sudah banyak. Oke, kita tunggu sedikit lagi ya. Oke, jadi permainannya adalah seperti ini. Saya akan menunjukkan cara memperlakukan kertas ini. Yang melihat hanya boleh yang menghadap ke depan. Yang menghadap ke belakang dan memegang kertas tidak boleh, dilarang, forbidden melihat ke depan. Yang menghadap ke saya, sampaikan dengan bahasa komunikasi yang jelas kepada temannya yang di belakang. Bagaimana cara memperlakukan kertas ini? Apakah dilipat, digeser, ke sana sini, disobek atau apa gitu ya? Sampaikan dengan bahasa yang jelas. Yang memegang kertas boleh bertanya, gitu ya, sampai mengerti dan paham. Tapi tidak boleh saling melihat, gitu ya. Gak boleh ngelihat mana tadi, gitu ya. Gak boleh ya, harus percaya, gitu ya, dan sampaikan dengan baik. Udah siap semua untuk mulai? Langkah yang pertama, semuanya boleh perhatikan dan mulai. Gak boleh ngelihat ke sini. Yang megang kertas gak boleh ngelihat ke depan ya. Yang menghadap ke sini, yang mengkomunikasikannya, ya. Langkah yang pertama, silakan dimulai disampaikan. Ya, komunikasikan dengan baik semuanya. Ya, komunikasikan dengan jelas ya. Oke. Yang pegang kertas jangan lihat kemari. Ya, yang pegang kertas nggak boleh lihat ke depan. Benar aja, benar. Dengarkan saja instruksinya, komunikasinya. Siap? Langkah yang kedua. Langkah kedua, jangan diajarin, biar dapat hasil yang terbaik. Ini langkah yang kedua. Sudah selesai langkah kedua. Siap? Langkah yang ketiga. Langkah ketiga, oke. Sudah langkah ketiga. Ya. Siap? Langkah yang keempat. Perhatikan ya. Langkah keempat. Empat. Ya, langkah keempat. Kurang nampak brother, kurang nampak belakang. Langkah yang keempat adalah begini. Nah, usahakan diikutkan saja. Oke, Siap? Langkah yang terakhir ya. Langkah yang terakhir. Perhatikan langkah terakhir. Di tempat yang tadi sudah dilipat, itu dilakukan seperti ini. iya.
Nah itu dia ya. Jadi sering sekali komunikasi yang buruk bisa memicu konflik. Nah ini kita lihat contohnya si Olaf dan si Sven. Yang suka nonton Frozen pasti kenal dengan tokoh Olaf, ya. Nah, aduh, hidungnya si Olaf lepas. Wah, si Sven berlari mengejar. Olaf takut ini. Si Sven mengambil hidungnya yang terbuat dari wortel. Wah, Olafnya sedih ya. Ternyata hidung saya hilang jadinya nih, gitu ya. Dia merasa si Sven itu mengambil hidungnya. Tapi ternyata, oh, dia salah sangka. Justru si Sven mau mengembalikan hidungnya si Olaf. Ya, ini sebuah ilustrasi yang mau menggambarkan. Kadang-kadang kita berasumsi ya, kita kadang-kadang menginterpretasi, merasa begini begitu, padahal kenyataannya tidak demikian dengan anggota keluarga kita. Kita ngerasa mamre di tengah jagung, kok kayak begitu, Moria kayak gini, anak-anak, orang tua, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Inilah pentingnya berkomunikasi. Kalau nggak berkomunikasi akan sering banyak muncul konflik. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar dalam berkomunikasi. Pertama, penting sekali ada keterbukaan dan kejujuran. Kita merasa aman waktu ngobrol dengan anggota keluarga kita. Yang kedua, penting sekali ada empati, penuh dengan kasih sayang. Waktu kita ngobrol dengan anggota keluarga kita, itu ada empati dan perhatian kita. Yang ketiga, lakukan yang namanya active listening, mendengar secara aktif. Tadi jangan babing ya. Waktu ngobrol, sempatkan selalu ya, setiap hari 15-20 menit ngobrol dengan pasangan, ngobrol dengan masing-masing anak. Dan waktu ngobrol, handphone harus disimpan. Active listening itu seperti apa? Berhadapan, tatap matanya, badan kita agak maju, dengarkan apa yang dia sampaikan. Kita mengangguk, oh gitu ya anakku ya. Kayak mana tadi di sekolah anakku? Oh seperti itu ya temennya ya. Oke, Papa juga punya pengalaman dulu seperti ini, cerita, saling berbagi cerita. Itulah namanya active listening, ya. Mendengarkan dengan aktif, fokus kepada lawan bicara kita. Kemudian yang keempat adalah kesadaran akan peran kita. Sebagai orang tua, jangan kebanyakan curhat sama anak, gitu ya. Banyak sekarang ini orang tua, gitu ya, anak-anak tuh komplain, aduh gimana ya dok, udah gua punya masalah di kantor, di rumah juga harus dengerin curhat orang tua, gitu ya. Jadi kesadaran akan peran kita masing-masing. Demikian juga dengan pasangan kita.
menyempatkan waktu 15 sampai 20 menit berkomunikasi dengan anggota keluarga itu adalah investasi yang tidak akan hilang, ya. Investasi yang tidak akan hilang itu seperti apa, ya? Nah, ini pesulapnya mulai lagi nih. Jadi, ini ada bola yang merah, gitu ya. Bola merah ini ibaratnya waktu. Kalau waktu kita pakai untuk hal yang lain, itu kemudian akan hilang waktunya. Tetapi kalau waktu ini kita pakai untuk berkomunikasi dengan keluarga, saya masukin kantong, gitu ya. Maka waktu yang seolah-olah hilang ini sesungguhnya menggunakan waktu berkomunikasi dengan keluarga itu adalah investasi yang tidak akan hilang. Nanti habis ini kita belajar sulap. Ya, kita coba lihat beberapa prinsip dasar ya. Komunikasi dalam keluarga ada dua. Ada reaktif, ada responsif. Reaktif adalah ketika kita berkomunikasi langsung kita menyikapinya dengan emosi dan marah, berasumsi, dan ini memberikan konsekuensi negatif. Tapi responsif mengambil jarak dari hal yang mau kita bicarakan tersebut dan memikirkan respon yang mau kita berikan. Nah, seperti apa yang reaktif? Seperti ini dia. Waduh, ini ada apa nih? Ada pita. Pita perempuan siapa ini? Belum sempat dijawab, wah, langsung ditampar. Sudah babak belur. Baru dijelasin nama suaminya. Ini tuh pita boneka di depan. Biasanya maunya gitu ya. Kalau udah salah, senyum-senyum aja dia. Yang cowoknya sudah babak belur. Jangan reaktif, gitu ya. Berhadapan dengan masalah, situasi tertentu, jangan reaktif. Ini penting dalam komunikasi secara psikologis. Karena kalau reaktif pasti ujungnya negatif. Tapi responsif, mengambil jarak, berikan jeda, berikan pause, kemudian melihat dengan lebih seksama apa respon yang mau diberikan tentang hal ini. Inilah komunikasi yang baik. Dan di dalam keluarga, orang tua dengan anak berkomunikasi itu dalam bentuk interaksi, emotional bonding. Ciptakanlah selalu kegembiraan dalam kehidupan anak. Bermainlah bersama dengan anak sehingga anak tidak merasa perlu mencari kegembiraan di tempat lain, gitu ya. Jangan bermainnya dengan handphone kita aja, gitu ya. Seperti apa itu bermain? Bola seru ya. Puas banget kayaknya bapaknya. Berinteraksi, berkomunikasilah segembira dengan anggota keluarga kita. Kalau kita belum ada, ciptakan permainan dan kegembiraan itu di rumah kita. Sehingga hati yang gembira adalah obat, itu menjadi hal yang benar terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ada happiness di dalam keluarga, semua itu akan terasa menjadi lebih ringan. Nah, zaman sekarang ini katanya ya, kalau orang dari Sumatera suaranya keras-keras gitu ya, marah-marah gitu ya. Saya kemarin, tadi pagi baru memberikan webinar ke Poltekkes di Kupang. Orang Kupang juga kan keras-keras ya, orang timur. Dia ada yang bertanya, dokter, kalau misalnya kita marahin anak kita, pukul, kita kerasin, itu kan bagus ya dok, supaya dia tertib dan disiplin, katanya gitu ya. Jadi merasa benar dengan seperti itu. Tapi coba ingat gitu ya, kata firman Tuhan, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Nah, ini dia contohnya ya. Ibu sama ya. Oke.
yang benar, gitu ya. Keras secara verbal, keras secara fisik sudah dibuktikan bahwa itu akan memberikan luka psikologis bagi seorang anak. Banyak anak yang trauma akan perlakuan dari orang tuanya karena kekerasan yang diterima. Boleh tegas tapi terukur, bukan untuk melukai si anak ini. Ini yang perlu dilakukan. Dan selalu ciptakan emotional bonding dengan anak. Kasih sayang bisa menyembuhkan luka. Perhatian dapat memulihkan trauma. Kehangatan mampu menenangkan jiwa. Seorang anak berinteraksi dengan baik dengan ayahnya sehingga waktu dia disuntik imunisasi tidak merasakan sakit. Nah, kita lihat ini bagaimana bondingnya, ya. Anaknya ditatap matanya, dipeluk, dicium, gitu ya. Sementara jarum suntik mulai masuk, saudara-saudara. Waktu disuntik, lihat anaknya tidak menangis, gitu ya. Kenapa? Karena bonding secara emosional dengan orang tuanya itu mampu kemudian menyembuhkan luka dan memulihkan traumanya. Ya. Dalam keluarga, setiap orang tua tentu punya ekspektasi, apalagi seorang ayah, gitu ya. Waduh, saya pengen keluarga saya seperti ini, saya pengen anak saya kuliah di sini, maunya istri saya begini, istri juga begitu, suamiku harusnya seperti ini orangnya. Nah, ekspektasi yang terlalu tinggi seperti itu sering juga menimbulkan suatu konflik. Jadi secara psikologis dikatakan, coba turunkan sedikit ekspektasi kita terhadap anggota keluarga kita. Menurunkan ekspektasi, walau kadang menyakitkan, sering sekali membuat kehidupan keluarga menjadi lebih harmonis. Nah, ini contohnya. Oh, nggak sampai juga. Stop expecting, start accepting, and life will be more easier. Akan lebih mudah hidup ini kalau kita coba menurunkan ekspektasi kita. Ya, oke. Ya, dan menyikapi suatu kesalahan dalam keluarga, dalam komunikasi, tidak perlu marah-marah yang kadang-kadang bikin anggota keluarga menjadi trauma. Ini anak ini contohnya lagi menyiapkan meja makan tapi dia melakukan kesalahan. Kita lihat apa yang dilakukan orang tuanya, bukan marahin anak ini, gitu ya. Kalau kita mungkin, di mana matamu, gitu ya. Tapi apa yang dilakukannya? Tumpah, gitu ya. Meja makan menjadi kacau. Tapi orang tuanya bukan fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi dan mengajak anak untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, anaknya bantuin, ya. Dan akhirnya keadaan pun menjadi baik. Coba seandainya orang tuanya marah-marah, menyalahkan anaknya, menghukum anaknya, mungkin hal yang seperti ini tidak mereka dapatkan. Komunikasi seperti inilah yang namanya komunikasi yang responsif, bukan yang reaktif, ya. Dan setiap kita anggota keluarga jadilah selalu painkiller. Kita nggak pernah tahu pasangan kita itu punya luka, trauma, beban seperti apa. Anak kita capeknya bagaimana mungkin di sekolah dan di kuliah. Belum lagi dia punya pengalaman yang gak enak dengan temennya, dibully, gitu ya. Sehingga saat berada di rumah, semua harus bersikap menjadi painkiller bagi anggota keluarganya. Painkiller itu obat pereda rasa sakit. Pereda rasa sakit apa yang paling mujarab? Inilah pereda rasa sakit yang paling mujarab. Cinta kasih, pelukan, ciuman, kehangatan, perhatian, komunikasi yang seperti inilah yang tentunya harus ada. Karena kita nggak tahu luka yang dibawa oleh setiap anggota keluarga kita di rumah. Karena setiap anggota keluarga kita punya cerita yang mungkin kita nggak paham. Kenapa ya mamaku kok marah-marah melulu, papaku kok kayaknya kelihatannya capek, males-malesan, anakku kok pulang dari sekolah, dari kampus, banting pintu, nggak mau diajak makan bersama. Karena mungkin ada cerita, ada kisah yang belum kita pahami. Sehingga bersikap baik untuk semua anggota keluarga itu perlu kita lakukan. Anak ini selalu datang terlambat ke sekolah dan gurunya kejam.
Menghukumnya dengan pukulan, dengan penggaris, dengan keras. Sakit di tangan, tapi malu di depan teman-teman yang dirasakan anak ini. Tapi keesokan harinya, dia kembali datang terlambat ke sekolah. Dan kembali hukuman itu dia terima. Dan terus dia ulangi seperti itu. Dia selalu datang terlambat ke sekolah. Dan dia sudah siap menerima hukuman ini. Rasa sakit dan malu yang dia terima. Sudah paham cerita yang dialami. Begitulah juga kita dengan semua anggota keluarga kita. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. So be kind. Kita gak pernah tahu pertempuran, perjuangan, keluh kesah, beban berat yang dirasakan anggota keluarga kita. Jadi bersikap baik pada setiap anggota keluarga itu pilihan yang paling bijaksana untuk dilakukan. Ya, setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya trauma, setiap orang punya masalah dan luka batin. Oleh karena itu dalam keluarga berdamailah dengan masa lalu kita. Belajarlah menerima keadaan tanpa membenci kenyataan. Mungkin bukan hari ini kita bisa, tapi besok berdamai dengan diri kita. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Jadi masa lalu tinggalin ya, tidak ada lagi cerita lalu, cerita baru dari masa lalu. Masa depan juga belum nyampe, nggak ada kabar pasti dari masa depan. Fokuslah here and now, present moment. Kesusahan untuk sehari, cukuplah untuk sehari. Belajarlah menerima keadaan tanpa membenci kenyataan. Dan bagian terakhir, sebagai orang tua, lakukan di masa-masa era digitalisasi ini yang namanya smart parenting. Ya, pertama, love. Hadirlah selalu dengan penuh cinta kasih bagi anak. Selalu ciptakan conversation, pembicaraan. Pastikan anak kita bisa nyaman, bebas dan terbuka bercerita dengan kita. Dengarkan mereka, bukan cuma dengerin omongannya, tapi mendengarkan message, pesan, kisah dari apa yang dia sampaikan. Pastikan kita mengetahui perasaannya dan validasi perasaan anak kita ini. Lihat perubahan perilaku yang dia alami. Kalau ada, berarti ada sesuatu yang perlu dibicarakan, didiskusikan. Sabar terhadap anak di zaman sekarang 10 pangkat 10 pangkat 10 harusnya, ya. Dan ajari anak bagaimana coping dalam menjalani permasalahan hidup ini. Waktu istirahat yang cukup perlu dimiliki, lingkungan yang kondusif, suportif dan positif perlu dimiliki, selalu mendukung anak di setiap kehidupannya. Pastikan anak punya aktivitas fisik dan olahraga, dan bangkitkan self-esteem, harga diri dia, dengan cara selalu memberikan apresiasi yang positif dalam kehidupannya. Inilah smart parenting yang tentunya akan membuat kehidupan anak-anak kita menjadi baik di masa sekarang ini.
Dan bersama dalam keluarga tadi ya, tak apa sering cekcok, asal tetap cocok. Kalau dalam keluarga bareng-bareng menghadapi masalah seperti ini, gitu ya. Meskipun misalnya, waduh, gitu ya. Ada masalah seberat apapun, tapi kalau bersama kompak dalam keluarga, gitu ya, pasti akan lebih ringan. Waduh, berat banget ini masalah keluarganya. Yes. Bersama orang yang tepat, masalah itu pasti akan jauh lebih ringan. Dan orang yang tepat itu adalah keluarga kita, ya. Nah, dalam keluarga, setiap orang tua pasti punya harapan yang besar bagi anak-anaknya, gitu ya. Seperti yang tercermin dalam lagu ini. Nah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan mama sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya aku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau akan jadi orang tua seperti mama yang ingin anakku bahagia dengan hidupnya. Ingatlah bahwa kita cuma punya satu pertandingan untuk masing-masing anak. Berikan pola asuh yang terbaik, komunikasi yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka bisa bernyanyi dengan lantang seperti lagu ini. Dan bagian terakhir ya dari yang akan saya sampaikan adalah jadikan selalu Tuhan Yesus jadi penolong yang setia dalam keluarga. Masalah dalam kehidupan ini seperti Rubik yang kacau ini. Ada masalah dalam pekerjaan, mungkin masalah dalam finansial, mungkin masalah dalam pendidikan, relasi, keluarga. Tetapi firman Tuhan bilang, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai penolong kita yang setia. Maka ketika kita angkat tangan, Dia akan turun tangan. Dan Dia akan memulihkan. Kita mau nyanyikan lagu ini dan kita mau berdoa dalam hati kita masing-masing agar Tuhan memulihkan keluarga kita, agar keluarga kita menjadi lebih berkenan kepadanya, dan jadikan Tuhan sebagai penolong yang setia dalam keluarga. Tuhan Yesus sebagai penolong dalam keluarga kita. Amin. Terima kasih Pak Tuhan atas semua paparan dan hal-hal yang sudah boleh diberikan kepada kita hari ini. Seterusnya dikari sisi tanya jawab, entah dikari ya kita mungkin mempertua tapi pendeta karena bahasan kita bersuara sendak.
Sobe sedih DRB kita 414 ayat yang kedua. Jadi untuk sesi tanya jawab kita lah ngikutkan bahan PJJ atas buku PJJ tapi berdasarkan kayak paparkan pendeta naik bagi dokter Dr. Lahargo. Jadi buka kami terben pertama kali untuk terbuka lebih tentang kayak paparkan pendeta Banci atau untuk Dr. Lahargo Banci. Maka diberikan kesempatan menteluk penunggu lebih menggunakan berikan kami tadi kesempatan atau langsung saja lebih pertol, mungkin Karin boleh memancing yang lain. Silakan pertol. Shalom. Tadi apa yang dipaparkan oleh Pertua saya sangat sepaham. Saya sering mengambil itu bahwa firman Tuhan juga mengatakan sedemikian jangan timbulkan amarah kepada anak-anakmu. Jadi anak saya memang masih kecil, paling besar baru 1 SMP, nomor 2 masih kelas 4 SD. Yang menarik bagi saya tadi, saya juga berusaha untuk tidak pernah melakukan kata-kata yang keras kepada anak, mendidik anak itu dengan baik, karena bagi saya secara pribadi seperti yang tadi contoh bonding emosional antara orang tua dan anak itu jauh lebih penting dibanding kita dengan marah-marahin. Dan pertanyaan kami tadi menarik apa yang Pertua tadi katakan, bagaimana menciptakan ketegasan dengan cara yang lembut lah, kalau saya bilang dengan cara yang itu yang menurut kami menarik, karena tadi itu tadi Pertua ngomong ketegasan perlu. Nah, cuman bagaimana cara membawa ketegasan ke dalam anak-anak yang dengan dilakukan dengan cara yang mungkin itu dengan cara yang lembut, bujur. Aku Bapak Perintah, jadi aku anak gogalan karena jadi si karena jurusan besari Pertua. Jadi kadang-kadang terjadi perdebatan. Nah, APK anak sekundari ya mungkin masing-masing mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi kadang-kadang mulai sidah bahwa kadang-kadang orang tua itu merasa lebih superior dari anaknya, walaupun dari segi pendidikan mungkin lebih tinggi dia. Tapi dari segi fungsi ayah, orang tua, mungkin dia merasa direndahkan. Jadi kadang-kadang timbul emosi. Nah, emosi kita kadang-kadang udah lupa dengan firman yang seperti tadi yang dijelaskan dalam Yakobus. Jadi kadang-kadang udah tinggi, udah nggak bisa ditahan. Nah, kadang-kadang kita mencari wadah untuk melampiaskan. Apabila tidak lampiaskan itu, efek psikologisnya terhadap orang tua bagaimana Pak Deta? Karena banyak kita lihat bahwa dia bertengkar langsung pingsan mati. Banyak kita lihat begitu. Jadi karena dia udah emosi, dia udah memutuskan tidak kesampaian. Nah, naik dan pecah otak pembuluh darahnya karena udah tinggi. Nah, jadi untuk menanggulangi itu bagaimana Pak Pertua?
tua. Ini yang kami mau pertanyakan. Dan satu lagi, itu sekarang ini zaman gadget. Nah, banyak. Ya, saya udah punya cucu lah, cucu dari anak abang saya itulah. Dia masih apapun yang harus kita suruh harus ada gadget. Nah, kita tahu bagaimana sekarang efek daripada gadget itu bahwa udah banyak yang buta. Nah, bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa melakukan aktivitasnya tanpa gadget dengan penuh sukacita, karena kita lihat ini efek dari gadget ini bukan untuk orang dewasa, anak kecil yang anak 1 tahun bagaimana supaya orang tuanya bisa beraktivitas. Ya, kita di dalam kita memberikan gadget, karena kita tahu sekarang ini gadget itu sudah merajalela, efek sampingnya itu mulai merajalela. Terima kasih. Karena saya sudah memberi contoh, saya tidak pegang HP begitu. Bagaimana ini caranya? Pertama tadi pola asuh pada anak, gitu ya. Ada 4 tipe pola asuh pada anak. Pertama namanya otoriter, gitu ya. Ini penting kalau adalah hal-hal yang fundamental, value nilai dalam keluarga kita itu perlu kita otoriter. Jangan berbohong, gitu ya. Harus lapor kalau apa-apa, itu otoriter, jelas. Tetapi penyampaiannya bukan dengan marah-marah. Ada ketegasan, ada kedisiplinan. Pola asuh yang kedua itu namanya yang kita sebut adalah permisif. Apa yang diinginkan anak diberikan. Kita bikin seperti itu terus nggak mungkin. Tetapi saat anak misalnya ada achievement, pencapaian, apa yang dia minta kita berikan boleh. Ada momen-momennya. Kita boleh permisif kepada anak. Yang ketiga adalah pola asuh yang neglectful, seolah-olah mengabaikan. Tapi mengabaikan selalu kehidupan si anak itu pasti tidak baik, gitu ya. Tetapi ada kalanya kita seolah-olah mengabaikan. Karena sekarang banyak orang tua, ibunya takut anaknya kenapa-kenapa, ayahnya takut anaknya gak bisa apa-apa. Jadi kadang-kadang kalau apa-apa tuh kita kayak helikopter parenting. Apa kebutuhan anak dikasih, diberikan. Anak tidak akan bisa mandiri, gak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi sometimes kita perlu untuk memberikan dia ruang, dia bergumul dengan masalahnya sehingga dia semakin dewasa dan lebih matang. Itu neglectful. Dan yang keempat adalah pola asuh yang autoritatif, di mana orang tua menjadi sahabat, menjadi mitra, menjadi teman bagi si anak. Ini juga bagus. Karena di momen-momen tertentu anak bisa sharing kayak ke temannya, ke sahabatnya, "Ma, aku mau cerita gini. Kalau kita selalu otoritatif gitu ya, langsung kita cut omongan-omongan si anak, atau tadi kata yang kedua kita lebih superior gitu ya. Nah, jadi bagaimana seni parenting yang paling baik adalah menemukan di setiap momen gimana kita berinteraksi dan menerapkan itu semua. Pada hal-hal yang sifatnya prinsipil, otoriter jelas perlu. Bahkan kata-kata yang tegas tidak boleh. Papa bilang tidak boleh seperti itu. Nah itu tanpa harus memukul, tanpa harus membentak. Ada ketegasan yang terukur di sini. Demikian juga untuk momen-momen yang lainnya. Itulah yang namanya seni parenting, seni pola asuh. Dan itu perlu dipelajari. Di setiap anak akan berbeda pendekatan pola asuh kita. Anak pertama, kedua, ketiga bisa lain semuanya. Jadi gimana kita menemukan pola asuh yang cocok dengan hal yang itu. Kemudian yang kedua, yes, perdebatan untuk anak si Gundari pasti banyak gitu ya. Dan kita sebagai orang tua juga mungkin dalam satu waktu kelepasan nada tinggi, melampiaskan gitu. Jadi ketika kita kelepasan menyakiti anak dengan kata-kata atau intonasi yang tinggi, jangan berlama-lama untuk kemudian memperbaikinya. Jadi setelah cooling down, tenang, kita panggil kembali anak kita. "Maaf ya anakku, tadi papa membentak, mungkin tadi papa kata-katanya agak kasar." Segera minta maaf supaya itu tidak menjadi luka psikologis dan trauma bagi dia. Dan jelaskan apa penyebabnya kita melakukan itu. Nah, kalau kita marah, itu ada yang namanya anger management, gitu ya. Jadi tadi supaya tidak langsung marah, pingsan dan mati. Jadi cukup ekstrim juga ya, tapi benar, itu bisa terjadi. Kalau orang tuanya punya sakit jantung, hipertensi, bisa terjadi seperti itu. Pecah langsung pembuluh darahnya karena marahnya ekstrim tingkat dewa. Nah, jadi apa yang mesti dilakukan? Kendalikan, regulasikan marah itu. Tekniknya pertama,
validasi dulu perasaan kita. Oke, saya lagi marah saat ini. Dan selalu ingat, perasaan itu punya alasan dan punya tujuan. Temukan alasannya apa ya? Oh ini nih, tadi anak ini melanggar apa yang sudah disepakati, tidak menurut atau lain sebagainya, ada kesalahan. Apa nih tujuannya aku marah? Aku ingin membenarkan bagaimana ini supaya dia ke depan tidak jadi anak yang bandel, yang jahat, yang tidak baik. Jadi ada tujuannya, itu namanya validasi emosi kita. Yang berikutnya, ventilasikan dengan kemudian kita ngobrol, cerita dengan pasangan kita. Aku lagi marah banget nih, kenapa? Gara-gara gini. Nah itu pasangan kita bisa kemudian menenangkan. Kemudian yang ketiga, berlatih untuk regulasi emosi kita. Dengan cara bagaimana? Paling mudah misalnya dengan teknik nafas gitu ya. Kalau lagi marah, itu nafas kita langsung tidak beraturan, cepat dan pendek, dan itu bikin kita makin stres. Jadi atur pernafasannya dengan sadar. Tekniknya namanya nafas 4-7-8. Ini bukan nomor togel, jadi jangan dipasang. Ini teknik pernafasan. Tarik nafas dari hidung 4 detik, tahan 7 detik, kemudian tiup dari mulut 8 detik. Lakukan 5-10 kali, sudah pasti langsung bisa tenang. Kalau sudah coba tarik nafas, hembuskan masih juga marah, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Biar refreshing dulu, gitu ya. Jadi itu juga cara untuk meregulasinya, ya. Kemudian berikutnya masalah gadget, benar, gitu ya. Gadget ini cara mengaturnya adalah mengatur screen time, waktu melihat layar. Ini sudah wajib. Kita punya gadget nggak boleh